Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 24 Februari 2022. Sekali lagi 24 Februari 2022 dengan judul Dialah Korban Penghapus Dosa Kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah namamu ya Bapa atas segala berkat yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini kami dengarkan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita 24 Februari 2022 dengan judul Dialah Korban Penghapus Dosa Kita. Dan ayat inti kita Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sekali lagi, Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi saudara, Yesuslah yang menjadi simbol daripada domba itu. Domba yang disembelih, itulah Yesus. Dialah korban penghapus dosa kita. Ketika nyawa Yesus diserahkan mati bagi dunia ini, maka dia sama dengan domba yang tersembelih untuk menghapus dosa kita. Tidak mungkin domba menghapus dosa, tidak mungkin. Tetapi domba itu, setiap penyembelihan domba, penyembelihan korban, bukan cuma domba tetapi kambing, juga lembu, itu semua merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang dapat mengampuni dosa kita. Inilah rahasia Allah dalam daging, Allah di dalam Kristus, kemuliaan di dalam kemanusiaan. Kristus merendahkan diri dalam kerendahan hati tanpa tandingan, agar ketika ia dimuliakan di tahta Bapa, dia juga dapat memuliakan orang-orang yang percaya dalam dia untuk duduk bersama dengan dia di atas tahtanya. Semua orang yang memandang kepada Yesus dalam iman agar mendapat kesembuhan dari segala luka dan memar karena dosa akan disembuhkan di dalam Yesus, di dalam dia, dan dijadikan utuh kembali. Tema penebusan adalah tema yang penting, dan hanya orang-orang yang pikirannya rohani yang dapat memahami dalamnya dan pentingnya penebusan itu. Iman dan doa sangat diperlukan kalau kita mau melihat hal-hal yang mendalam tentang Allah. Pikiran-pikiran kita mau melihat hal-hal yang mendalam tentang Allah, dan pikiran kita begitu terikat dengan ide-ide yang sempit, sehingga kita hanya mendapat kesempatan untuk menangkap pemandangan yang terbatas dari pengalaman itu. Betapa sedikitnya kita mengerti apa yang diartikan oleh doa seorang rasul pada waktu dia mengatakan, "Aku berdoa supaya Yesus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh iman kita Kristus diam di dalam hati kita, dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih." Aku berdoa, kata Rasul itu, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Yesus melihat umat manusia lalai mengingkari Allah, berdiri di bawah hukuman undang-undang yang dilanggar,
dan Dia datang untuk membawa kelepasan, menawarkan pengampunan yang sempurna, disahkan oleh Yang Maha Kuasa di surga. Kalau manusia mau menerima pengampunan ini, dia akan selamat. Kalau dia menolaknya, dia akan hilang. Jadi saudara, luar biasa bahwa di dalam kasih Allah kepada dunia ini, khusus kepada manusia, Dia mengizinkan Yesus Kristus dikorbankan untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kalau kita hanya mengatakan kita tahu ceritanya, tapi kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada harapan bagi kita. Pengorbanan Yesus bukan hanya kepada sebagian orang, tapi berlaku untuk semua orang. Artinya bahwa Allah mengharapkan supaya semua orang diselamatkan. Tapi kembali lagi, pilihan kepada kita semua. Kita memiliki hak untuk memilih apakah kita mau memilih mengikuti Yesus atau tidak. Itu bergantung pada diri kita masing-masing. Tapi ajakan hari ini kepada kita lewat firman Tuhan, mari kita menerima pengorbanan Yesus, karena janjinya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan berkati pekabaran kepada kita hari ini. Kiranya kita dapat menjadi pelaku firman, mempercayai kepada Yesus Kristus, dan pekabaran ini biarlah kita dapat bagikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Demikian Tuhan memberkati pekabaran hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru, dan terima kasih untuk firman Tuhan yang adalah roti hidup. Biarlah kiranya dapat menguatkan kami, dan kami boleh terus berjalan setia di dalam Tuhan. Firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi kami. Kami sudah mengetahui Yesus sudah mati untuk kami. Biarlah iman kami tetap berpaut pada Engkau, dan berita firman Tuhan ini kami dapat bagikan kepada setiap orang di sekitar kami. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Para pendengar renungan pagi di mana saja berada, Tuhan memberkati. Berkat-berkat Allah menaungi kehidupan mereka semua. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.